Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kita sampai pada halaman 16. Masih di bab min adabil isyrah bainaz zawjain. Etika bergaul antara suami dan istri. Ini video ketiga dari bab ini, dari bab 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min husni isyratil mar'ati, di antara cara bergaul perempuan yang baik bil rajuli pada suaminya, alla tuhammila, yaitu seorang istri, ya, perempuan di sini maksudnya istri, alla tuhammila, yaitu tidak membebani zaujaha, suaminya, ma, terhadap sesuatu la taqata lahu bihi, yang suami tersebut tidak mampu melakukannya, tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Jadi etika seorang istri yang baik adalah tidak membebani suaminya dengan sesuatu yang tidak mungkin baginya untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Wala tatlubah, dan seorang istri tidak meminta, tidak menuntut minhu dari suaminya pada sesuatu yazidu yang lebih alal hajati dari hajatnya. Jadi yang diminta adalah hajat, ya, hajat primer lah, ya. Hajat primer itu ya keharusan, kemudian ada hajat sekunder atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder tapi juga harus dipilah-pilah, jangan terlalu banyak. Apalagi kebutuhan tersier. Ini dari pihak istri. Pihak istri harus menyadari untuk membantu suaminya agar tidak terbebani di luar kemampuannya, di luar pokoknya. Tapi pihak suami juga harus punya sudut pandang sendiri, punya perasaan sendiri. Saya punya istri saya harus dimuliakan, harus dimanjakan dan seterusnya. Sehingga kalau kehidupan suami istri seperti ini, maka akan indah, akan nikmat, ya. Wahada fil makna, hal ini dalam maknanya, sebenarnya hal ini i'anatun itu menolong zaujiha pada suaminya alal iktisadi dalam urusan perekonomian. Nah, yang begini kan juga membantu suami dalam urusan perekonomian. Jadi banyak suami yang hasil kerjanya, hasil usahanya itu melimpah, tapi habis oleh istrinya. Kenapa? Karena istrinya punya circle yang gengsi-gengsian fashion. Baju kalau nggak tuneka, nggak hikmat, nggak mau, kayak gatel. Kerudung harus yang harga 400, 500. Tas harus yang harga 2 juta misalnya. Loh, suaminya mau bekerja di mana saja, mau berapapun penghasilannya, kalau punya istri yang seperti itu, yakin akan melarat, tidak akan menabung apa-apa, akan kehabisan, ya. Kenapa? Karena istrinya tidak membantu suami dalam hal perekonomian. Jadi membantu suami dalam hal perekonomian itu tidak harus dengan bekerja. Bisa, boleh bekerja, tidak masalah bekerja. Tentu dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, apalagi terhadap perempuan. Tapi membantu suami dalam urusan perekonomian diantaranya adalah dengan membatasi keinginan sendiri, keinginan istri itu. Oh, suami saya penghasilannya sekian, saya kalau minta ini, jangan membebani. Suami saya penghasilan sekian, kalau saya mau ini, jangan, nanti malah suami saya pusing karena uangnya habis untuk nuruti saya. Kalau istri punya perasaan seperti ini, kemudian suaminya itu ingin memanjakan dan menuruti istrinya, maka nanti klop. Pasti suaminya akan memikirkan, oh, istri saya itu senang dengan apa kemarin bulan lalu itu kok kayak melirik-melirik tas,
itu ya merek Coach. Oh, nah gimana caranya saya agar bisa menabung, agar bisa mendapatkan income tambahan yang halal, tidak haram, tidak korupsi, tidak mencuri. Nah, sehingga kehidupan suami istri al-isyrah sebagaimana di judul baina zaujaini itu akan menjadi isyratan hani'atan yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah. Innal qanaata sesungguhnya sikap qanaah kalau bahasa Jawanya itu neriman ing pandum. Tu'ammirul buyut itu akan memakmurkan rumah. Kalau sikap qanaah itu dimiliki oleh suami, dimiliki oleh istri, dimiliki oleh anak-anaknya, maka rumah itu akan makmur. Wa tuqiul ulfata dan mendatangkan kerukunan dan itu akan membuat rukun. Keluarga itu akan rukun. Jadi sebenarnya hidup itu simpel. Hidup itu simpel sekali. Nabi itu kalau menegur kita sebenarnya ya, bahwa kamu itu kalau mau bahagia, jangan membayangkan harus rumahnya tingkat mewah, beli mobil yang Alphard, Lexus dan seterusnya. Terus pakaiannya harus yang mahal-mahal, harga puluhan juta dan seterusnya dan seterusnya. Nabi mengatakan di dalam Sahih Tirmidzi kalau tidak salah, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa aman dia di pagi hari, lingkungannya aman, tidak ada pencurian, tidak ada peperangan dan seterusnya, aman, lingkungannya tentrem, aman. Terus kemudian mu'afan fi jasadih, jasadnya sehat, tubuhnya kuat, sehat walafiat, giginya normal, nggak sakit, dia kemudian matanya sehat, terus telinganya normal, hidungnya sehat, perutnya terus ke bawah, nggak stroke, nggak asam urat, nggak kolesterol, nggak darah tinggi, nggak diabetes dan seterusnya. Wa indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ada yang mau dimakan. Nanti kalau membahasakan indahu qutu yaumi, apa yang menjadi kebutuhan makan hari itu ada. Apa kata Nabi? Kalau orang sudah aman lingkungannya, sehat tubuhnya, ada yang mau dimakan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia sudah menguasai dunia, dia sudah memiliki semua dunia ini, sudah menjadi raja, raja di dunia ini. Jadi bayangan Nabi itu hidup dia sehari, ada yang dimakan sekarang sudah itu happy, sudah full kebahagiaan. Besok kita usaha lagi. Kalau orang punya off seperti ini, seperti yang diajarkan Nabi, maka dijamin hidupnya akan bahagia. Wa innal jasha'a, dan sesungguhnya rakus, wa tama'a dan toma', yudkifanil mahabbata, itu akan melemahkan kasih sayang, melemahkan rasa cinta. Jadi kalau suami atau istrinya toma, rakus, maka itu akan memperlemah kasih sayangnya. Wa ya'tiyani, dan mendatangkan bil karahati, kebencian. Kedua hal itu, rakus dan tama, itu akan mendatangkan kebencian. Wa ma ahsanal mar'ata, alangkah bagusnya, betapa bagusnya perempuan al-qani'ata, yang neriman, yang bersikap qanaah. Datal khuluqil karim, juga memiliki akhlak yang mulia. Al-hasanata tasarrufi, yang mempunyai tata kelola yang bagus. Fi qalili rizqi, di dalam rizki yang sedikit. Jadi dia dikasih sedikit harta, misal untuk belanja misalkan ya. Misalkan sama suaminya dikasih uang untuk belanja dapur 1 juta 1 bulan, misal. Berarti, dan kebetulan dia hanya hidup berdua dengan suaminya. Apa sih yang mau dimakan sehari-hari? Ya kira-kira mungkin 30.000 itu sudah bisa, mungkin bisa, tergantung di daerahnya masing-masing. Atau mungkin dikasih 1,5 juta lah, 1,5 juta berarti satu hari 50.000. Ya itu bisa untuk makan dengan suami istrinya. Jadi dia betul-betul bisa memanage keuangan yang hanya 1,5 juta itu untuk makan dalam 1 bulan bersama suami. Apalagi kalau di desa, misalkan kayak di kampung asli saya di Probolinggo, di desa Tulupari, Probolinggo itu, kira-kira uang 750 itu sudah bisa untuk makan dalam 1 bulan dengan keluarganya. Kenapa? Karena beras ya, menanam sendiri, ada yang menanam sendiri, sayur-sayur itu sudah tidak usah beli kan,
ada yang memelihara ayam, terus punya telur, dia bertelur, dan seterusnya. Kalau di desa itu apa aja kan bisa jadi lauk pauk gitu. Bahkan makan dengan kerupuk dan sambal terasi, terus apa namanya, ada terong bakar, itu sudah nikmat sekali. Itu berapa cuma biayanya, sehingga bisa membayangkan hidup dengan 750 untuk biaya makan 1 bulan suami istri di desa. Desa banget yang masih melimpah apa namanya, panen-panen pertanian itu masih bisa. Tapi kalau sudah agak di kota 750 mau makan apa, kira-kira begitu ya. Kira-kira juga harus menyesuaikan diri. Liyakfiyaha, supaya harta yang sedikit itu cukup untuk dirinya, wa zaujaha dan suaminya, wa auladaha dan anak-anaknya. Jadi istri harus punya kecerdasan finansial, ya. Harus punya kecerdasan finansial untuk mengelola perekonomian, mengelola keuangan, sehingga bisa mencukupi, seberapapun itu bisa mencukupi kebutuhan dirinya, suaminya, dan anak-anaknya. Sedangkan suami itu berusaha agar income-nya selalu bertambah dengan cara-cara yang halal. Dia tidak stagnan. Dia terus, misalkan jadi karyawan di perusahaan, dia punya cita-cita untuk naik ke jenjang berikutnya, untuk karirnya, untuk naik ke jabatan berikutnya. Dengan mempelajari, dengan terus berkembang, jangan vakum, jangan diam. Jadi OP, tok koyo wis apa namanya, kayak sudah ikhlas dengan itu, ya bagus sih. Tapi kan harus ada pemikiran yang lebih maju. Oh, saya sekarang jadi OB, saya harus mempelajari apa agar bisa mencari menaiki jabatan berikutnya. Misalkan kepala OB-nya apa? Tapi dengan cara-cara yang tidak tulas, tidak menjilat dan seterusnya. Atau misalkan memang suami istri itu berencana untuk membuka usaha, sehingga bekerja sebagai karyawan tertentu itu hanya batu loncatan. Sehingga itu dicelengi, ditabung, pokoknya 3 tahun misalkan. Saya harus bisa mengumpulkan modal 50 juta misal ya. 50 juta, dan itu akan saya jadikan sebagai usaha, sebagai modal untuk usaha, untuk buka usaha. Seperti itu. Wa alal mar'ati, dan bagi perempuan, antar roba, dia harus benci anil kasbil harami, dari mendapatkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Jadi istri itu harus bilang ke suaminya, Mas, saya nggak mau makan barang haram. Sampean kalau bekerja itu yang lurus, yang suci, yang tidak ada haram-haramnya. Hindari menipu, hindari menjilat, dan seterusnya. Pokoknya saya sudah menerima, Mas, saya akan bersikap menerima terhadap pemberian panjenengan. Bekerjalah yang halal, yang lurus, jangan merugikan orang, merugikan perusahaan, jangan mencuri, dan seterusnya. Dipesani. Kalau suami dipesani begitu, sering dipesani begitu, suaminya kan, oh, istri saya itu orang yang menerima, tidak perlu saya melakukan hal-hal yang haram, tidak perlu saya korupsi, dan seterusnya. Lima fihi, karena sesuatu fihi yang ada dalam kasbul haram, dalam pekerjaan yang haram itu, minal halak, dari kehancuran, wad damari, dan dari halak, minal halakis, dari kebinasaan, wad damari, dan kehancuran. Fakulu lahmin, setiap daging tubuh, daging jasad kita, nabata min suhtin, yang tumbuh dari barang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih pantas baginya. Nabi pernah bersabda pada salah satu sahabat, siapa nama sahabatnya, la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata min haramin, annaru aulabih. Tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas bagi dia. Waqad kana nisa'us salafi, sungguh telah ada perempuan-perempuan ulama salaf dulu, ya. Salaf di sini maksudnya adalah 3 generasi awal, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Atau kalau pakai kurun, pakai hitungan tahun, maka dia yang sebelum abad ketiga, jadi sampai tahun 300. Sampai tahun 300 itu adalah generasi salaf, setelah itu adalah generasi khalaf.
Ia berkata al-wahidatu salah satu minhunna dari perempuan ulama salaf li zaujiha pada suaminya au abiha atau pada bapaknya. Jadi dulu ada perempuan di zaman salaf itu yang berkata kepada suami atau bapaknya, "Iya kawa kasbal haram, jauhilah pekerjaan yang haram. Fa inna sesungguhnya kami nasbiru sabar, kami alal ju'i pada kelaparan, waduri dan kesulitan. Pak, kamu jangan bekerja yang haram. Kami kuat kok untuk lapar, untuk menderita. Tidak apa-apa. Kamu panjenengan mendapatkan harta yang sedikit, penghasilan yang sedikit, tidak apa-apa asalkan halal. Kami kuat untuk menderita. Kami kuat untuk lapar. Wala nasbiru, dan sebaliknya kami tidak bisa sabar alan nari pada neraka. Tapi kami tidak kuat kalau suruh masuk neraka. Panjenengan memberi kami harta melimpah, tapi dari penghasilan yang haram itu akan menjerumuskan kami pada neraka. Kalau ke neraka kami tidak kuat, mendingan kami menderita di dunia. Wala yasihu, dan tidak boleh li zaujati bagi seorang istri imti'aduha marah min tahawuli mali zaujiha dari perubahan harta suaminya, min yusrin dari yang mudah, dari yang lapang, dari yang melimpah, ila usrin pada kesulitan. Jadi seorang istri tidak boleh marah kalau suaminya misalkan kemudian mengalami PHK. Dulu enak, 1 bulan dapat 5 juta, kayak tentram hidup, apalagi hidup di agak desa juga 5 juta itu sudah kaya banget, kaya raya itu sudah 5 juta kalau di desa-desa itu. Terus ternyata suaminya kena PHK, terus misalkan ada efisiensi apalah macam-macam, kemudian kok berkurang, jadi pendapatannya cuma 2 juta 1 bulan, asalnya 5 juta menjadi 2 juta. Maka jangan marah atas perubahan itu. Misalkan buka usaha, buka warung, biasanya dalam 1 bulan karena betul-betul rame itu income bersihnya, profit, keuntungan bersihnya itu adalah sampai 30 juta dalam 1 bulan. Wah, kalau sudah 30 itu sudah bersih, jadi sudah bayar karyawan, sudah biaya produksi, dan sudah itu hanya keuntungannya saja 30 juta. Wah, suami dan istri ini sudah hidup dengan enak. Lalu kemudian ternyata ada hal-hal yang tidak diduga, misalkan ada COVID, kemudian ditutup, ataupun ada pembatasan, sehingga yang asalnya dia punya keuntungan 30, hanya keuntungannya misalkan kok jadi 5 juta, kok jadi 3 juta. Maka jangan marah, istri jangan marah dalam kondisi seperti ini. Faminal qabihi, sungguh termasuk perilaku buruk, antataghayyara, yaitu istri berubah sikapnya, bitawayyuril hali, sebab perubahan kondisi perekonomian suaminya. Itu buruk banget itu. Jadi oleh bojone banyak uang disayang, kalau tidak ada uang ditendang. Wah, itu buruk-buruk banget itu. Inna alaiha, sungguhnya wajib bagi seorang istri antardo, untuk ridho bil qada'i, dengan keputusan Allah. Wa antakuna, dan seorang istri harus ada li zaujiha pada suaminya, fi siddatihi dalam kondisi kesulitan suaminya. Jadi seorang istri terus harus bersikap positif pada suaminya meskipun dia dalam kondisi yang kesulitan. Kama kanat lahu fi rohaihi, sebagaimana istri itu bersikap positif pada suaminya dalam kondisi makmur. Wah, pas banyak uang, pas banyak penghasilan, lebih sayang. Pas duka kok tidak, pas kesulitan kok tidak disayang. Jangan seperti itu, harus tetap tidak ada perubahan. Wa ashhadu, dan aku menyaksikan, katanya Sayyid Muhammad bin Alawi, anna katsiran minal fadilat, bahwa perempuan-perempuan yang utama, yang mulia, hadza haluhunna, itu sikapnya seperti ini. Jadi suaminya itu mau melimpah uangnya disayang, disupport, mau kekurangan uang itu disupport. Itu adalah perempuan-perempuan mulia. Yasbirna, para perempuan itu sabar, alimatin, sembari mengetahui, meyakini, annan tidaral faraji, bahwa menunggu datangnya pertolongan Allah, min afdali anwa'il ibadah, adalah termasuk ibadah yang paling mulia. Jadi dia bersikap sabar sembari meyakini bahwa pasti kita akan dapat pertolongan Allah, pasti kita akan naik lagi,
pendapatannya, pasti Mas akan mendapatkan jalan yang lebih baik dalam urusan pekerjaan dan seterusnya. Ya khudna, mereka mengambil, menggapai biaidi azwajina, tangan-tangan suaminya untuk bekerja sama. Jadi kalau suaminya dalam kondisi kesulitan ekonomi, dia, Mas, apa yang bisa saya bantu untuk menambah pendapatan kita? Apa saya jualan gorengan? Wow, itu keren banget. Istri begitu tidak menyalahkan suaminya, tidak memarahi suaminya, tidak ngamuk-ngamuk ke suami, tidak, malah dia bersedia untuk membantunya. Wa ya'malna fil khiyatati wa nahwiha, dan mereka mau bekerja untuk menjahit misalnya, atau yang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau sekarang kan banyak, misalkan jadi reseller, misalkan menjualkan harta orang, kan tinggal di rumah itu pakai HP saja. Yastadrirna, para perempuan itu berusaha mengucurkan rizki hatta tanfarijal asmatu, hingga krisis itu hilang, watangkosya asyiddatu, dan tersibak kesulitan itu. Wa ma ahsanal ilma, betapa bagusnya pengetahuan, bi anna mal usri yusra, bahwa pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi keyakinan bahwa ma'al usri yusra itu harus betul-betul ditanamkan dalam hati kita, bahwa ketika ada kesulitan maka itu pasti akan ada kemudahan dan bantuan dari Allah. Wa anna na'imat dunyawiyah, dan bahwa kenikmatan dunia qad yasiru sahibuhu ilal ana, itu terkadang menjadikan pemiliknya atau orang yang mempunyai kenikmatan dunia itu pada kesulitan al-ukhrawi yang bersifat akhirat. Banyak orang yang melimpah hartanya di dunia, tapi justru itu menjadi petaka di akhirat bagi orang itu, karena menyebabkan orang itu lupa bayar zakat, mau bayar zakat, terus meninggalkan kewajiban sholat karena ngurusi dunia netok dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi